Di Indonesia ini lagi heboh terkait banyaknya anak yang sudah masuk senior high school atau sekolah menengah gitu ya, yang belum bisa membaca, menulis, bahkan berhitung. Ribut-ribut, apakah ini akibat dari kurikulum Merdeka Belajar itu ya? Nah, kita nggak tahu apakah ada yang salah dengan pendidikan di Indonesia. Kita akan coba lihat, pastinya jangan lupa subscribe WOW Channel terlebih dahulu. Ya, kita lansir dari seleb.kilat.com. Kabar mengejutkan nih datang dari dunia pendidikan di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, ternyata masih banyak siswa SMA yang tidak bisa membaca dan menulis dengan lancar. Aduh, kok bisa ya? Polemik ini mengundang perhatian publik dan memicu berbagai komentar dari para ahli. Menurut psikolog Sani Budianti Hermawan, fenomena ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan adanya kegagalan sistem pendidikan. Katanya gini, miris bila siswa SMA masih kesulitan membaca dan menulis, ini mencerminkan masalah mendalam dalam sistem pendidikan kita, ungkap Hermawan dalam wawancara eksklusif bersama Kilat ya. Indonesia ini tercatat gonta-ganti kurikulum sebanyak 11 kali sejak kemerdekaan. Terakhir ini 2022 silam. Kurikulum Merdeka era Menteri Nadiem Makarim. Sebelumnya kurikulum yang digunakan berubah di tahun 2013, terakhir berubah ya. Di era pemerintahan Prabowo belum tahu nih apakah akan ada perubahan kurikulum lagi atau enggak. Nah, kurikulum Merdeka ini dinilai pengamat pendidikan perlu dievaluasi karena masih compang-camping, belum sempurna nih positive people. Lalu berbeda banget dengan negeri jiran Malaysia. Malaysia ini selama ini jarang merubah kurikulum pendidikannya. Kurikulum pendidikan di Malaysia di tahun 1982 yang disebut kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSD baru diganti di tahun 2007, diganti menjadi kurikulum standar sekolah rendah atau KSSR dan kurikulum standar sekolah menengah atau KSSM. Kurikulum ini ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Artinya nih, selama 25 tahun, Malaysia ini konsisten dengan kurikulum mereka. Padahal kalau tidak salah, di awal kemerdekaan ini, Malaysia ini belajar banyak dari Indonesia dengan mengadopsi kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia diterapkan di Malaysia. Tapi kini justru Malaysia lah yang lebih unggul dibandingkan Indonesia. Wow, kok bisa ya? Lalu mengutip dari tulisan Faisal Maulana dalam Kompasiana, berdasarkan hasil pemeringkatan negara dengan pendidikan terbaik yang dilakukan oleh US News and World Report, BFE Group, dan Wharton School of the University of Pennsylvania pada tahun 2021, Indonesia ini berada di peringkat 54 dari 78 negara, sedangkan Malaysia ini berada di peringkat 38 dari 78 negara. Jauh banget ya jaraknya. Sebenarnya apa nih yang menyebabkan Indonesia tertinggal oleh Malaysia gitu kan ya? Hal pertama yang menyebabkan pendidikan Indonesia tertinggal yakni kurikulum yang sering berubah. Seringkali kurikulum berubah seiring dengan pergantian pemerintahan ataupun menteri pendidikan. Para pemangku kebijakan seringkali merombak kebijakan yang telah ada tanpa memikirkan dampak untuk siswa. Ambisi politik serta ingin terlihat paling hebat membuat para pemangku kebijakan menghapus kebijakan peninggalan pemimpin masa lalu. Itulah lagi-lagi siswalah atau generasi Indonesia yang dikorbankan, positive people. Wah, sangat sedih sekali ya kalau kita lihat di Malaysia ini benar-benar konsisten dengan kurikulumnya. Tapi emang kalau pendidikan itu kita nggak bisa ngomong sukses itu dalam berapa tahun, tapi emang harus evaluasi pendidikan itu paling nggak 15 tahun sekali, karena ada pertemuan pendidikan yang bertemunya itu setiap 15 tahun sekali gitu. Wah, bayangin kita peringkat berapa dari 78 terus Malaysia 39, kita tuh udah berjarak jauh banget gitu. Terus di kolom komentar jangan lupa subscribe buat channel. Terima kasih buat yang udah mau subscribe.